Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang mau kembali lagi menyapa hidup kita. Dan mari kita sama-sama pertama-tama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh sekali lagi mendengar suara Tuhan, kami boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh sekali lagi diajak melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi, mengasihi, dan berbicara kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami punya hati yang peka untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan juga merenungkan dan merefleksikan hidup kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang harus kita syukuri, kita yakini, dan kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita percaya pada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang keputusannya mutlak, absolut, dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Namun ketika kita berbicara kedaulatan Tuhan, maka jangan pernah pisahkan kedaulatan Tuhan dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita meragukan kedaulatan Tuhan, kita mempertanyakan keputusannya, secara tidak langsung itu pun berbicara tentang kita meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya mungkin kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dan keputusannya mutlak, keputusannya tidak dipengaruhi oleh apapun, apakah kita masih perlu berdoa? Bapak Ibu Saudara, bagian yang baru saja kita renungkan, kita melihat ada 3 tokoh yang disebutkan. Yang pertama kita lihat bagaimana Yakobus sebagai rasul dia mati di tangan Herodes Agripa. Tetapi di bagian yang tengah kita melihat bagaimana justru Tuhan menjawab apa yang menjadi doa permohonan dari jemaat Tuhan untuk Petrus. Sekali lagi, tadi kita sama-sama mengajukan pertanyaan, apakah kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, apakah kita masih perlu berdoa? Ada sebuah kutipan yang saya pernah baca berkata seperti ini dari Jerry Bridges yang mengatakan, kalau Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berdaulat, maka dia tidak punya kemampuan untuk menjawab doa-doa kita. Dan doa-doa kita hanyalah sebatas doa-doa yang berisi permohonan-permohonan saja, permohonan-permohonan belaka. Sedangkan R.C. Sproul mengatakan hal yang berbeda dengan konsep yang sama, intinya sama. Dia mengatakan hal yang seperti ini. Ketika kita semakin understanding, memahami tentang kedaulatan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang semakin dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya percaya, saya yakin ketika Yakobus mati di tangan Herodes Agripa, jemaat mula-mula saat itu, jemaat di Yerusalem, orang-orang percaya saat itu pasti merasa yang namanya sedih. Namun ini tidak menjadikan mereka pribadi yang marah terhadap kedaulatan Tuhan, menjadi pribadi yang putus asa karena doa mereka tidak dijawab sesuai dengan keinginan mereka. Namun sebaliknya, orang-orang percaya ini justru melihat hidup mereka bukan di tangan Herodes Agripa, bukan di tangan kelompok mayoritas, bukan di tangan apapun yang terjadi di sekeliling mereka, tetapi mereka yakin bahwa hidup mereka di tangan Tuhan yang berdaulat.
Dan itulah yang membuat mereka dikatakan di ayat 5 dengan tekun berdoa. Dan saya yakin ketekunan mereka itu pasti di dalam doanya ada ucapan syukur. Karena hidup mereka ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Dan sekali lagi, yang berdaulat dan baik. Dan inilah yang tidak pernah disangka-sangka untuk akhir dari nats yang tadi kita sama-sama renungkan. Di bagian akhir 21, 22, dan 23 di sana diceritakan tentang apa yang terjadi ketika Herodes Agripa pada waktu yang ditentukan dia memakai jubah kebesarannya dan dia disoraki sebagai, kalau mau dibilang, Allah kecil gitu ya di dalam kehidupan manusia saat itu yang memujanya. Namun di saat yang bersamaan Tuhan menghukum dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sekali lagi, kedaulatan Tuhan nyata, kedaulatan Tuhan terjadi, dan akhirnya Herodes Agripa mati dengan cara yang tidak disangka-sangka dan dikatakan dimakan oleh cacing-cacing. Sebuah kondisi kematian yang menunjukkan kebesaran manusia, kesombongan manusia tidak pernah bisa menggantikan kedaulatan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan menyatakan dirinya, orang yang menyombongkan diri, orang yang membanggakan diri, mati dengan cara yang menjijikkan, yang penuh kehinaan, dimakan oleh cacing-cacing. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, mari kita bersyukur hidup kita bukan di tangan manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi. Hidup kita ditentukan oleh kedaulatan Tuhan yang selalu baik. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang berdaulat tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama kami, Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami, Tuhan yang menentukan masa depan, kehidupan kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.